Baik, kita lanjutkan di segmen kelima untuk pemisahan anomali regional residual. Eh, Sebelumnya kita sudah sempat membahas berkaitan dengan polinomial, jadi kita akan tunjukkan ilustrasi perhitungan pada segmen berikut. Ini adalah slide terakhir di segmen sebelumnya. Kita bisa melihat untuk pendekatan polinomial secara matematis, kemudian kita mencoba membuat notasi matriks untuk melakukan regresi dengan melibatkan data observasi dan mencoba melakukan perhitungan koefisien dari persamaan regional yang kita coba gunakan untuk mendekati tren polinomial. Nah, kemudian data yang akan kita gunakan untuk ilustrasi perhitungan adalah sebagai berikut. Kita punya kurang lebih ada 7 stasiun dalam distribusi satu dimensi. Kita bisa melihat posisinya dan juga kita bisa menggunakan data dari complete Boolean anomaly seperti ini. Oke, kita akan menggunakan contoh untuk polinomial orde 3. Baik, kurang lebih langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk pendekatan regional dengan orde 3 polinomial, kita coba tunjukkan pendekatan dari persamaan yang kita harapkan, di mana pendekatan regional ini sama dengan M1 ditambah M2 dikali X ditambah M3 kali X kuadrat ditambah M4 dikali X pangkat 3. Nah, kemudian karena kita ingin melakukan regresi dengan melibatkan data observasi, maka bentuk yang sebelumnya regresinya itu adalah D dari data observasi, D-nya kemudian atau data CPA, kemudian ini sama dengan G besar dikali M, karena M ini akan berisi dari vektor M1, M2, M3, dan M4, maka G ini adalah matriks yang berisi dari konstanta, kemudian variabel X, X kuadrat, dan X pangkat 3. Dengan demikian notasi matriksnya kalau kita jabarkan menjadi bentuk D, vektor D adalah sebagai berikut, sama dengan ini adalah matriks G besar dan di sini adalah vektor M. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa D1 ini sama dengan M1 ditambah M2 dikali X, M3 dikali X pangkat 2, M4 ditambah M4 dikali X pangkat 3. Demikian juga untuk D2 sama dengan hal yang sama, dengan nilai X-nya bisa dilihat di tabel di slide sebelumnya untuk masing-masing data mulai dari data 1 sampai data ke-7. Kemudian di sini kita melihat ukuran vektornya adalah 7 baris dikali dari satu kolom, yaitu 7 kali 1, sedangkan matriks G-nya ini adalah 7 baris dan 4 kolom, dari 7 kali 4. Di sini adalah vektor M-nya, maka di sini kita punya 4 baris dan 1 kolom atau 4 kali 1. Sedangkan untuk solusi mendapatkan nilai M yang tidak kita ketahui ini, kita berhitung secara inverse matrix, ditunjukkan di baris berikutnya, sehingga pada baris tersebut kita bisa melihat bahwa M sama dengan inverse dari G transpose dikalikan G, kemudian hasil inverse itu kita kalikan dengan G transpose dikalikan D. Nah, kalau kita coba breakdown, G transpose itu ukurannya adalah 4 kali 7, sedangkan G adalah 7 kali 4, sedangkan untuk G inverse 4 kali 7 dan dikalikan ukuran matriks D, sehingga kita bisa mendapatkan kalau ini disederhanakan menjadi 4 kali 7 dikali 7 kali 1, karena matriks D nya adalah 7 kali 1 sebagaimana ukuran di sini, sehingga kita bisa mendapatkan nilai M ini kita cari akan mendapatkan 4 kali 1 nanti, karena 7 dan 7 ini akan menghilangkan. Demikian juga untuk posisi yang berdekatan ini akan menjadi bentuk yang posisi yang luar, 4 kali 1. Nah, di sini 4 kali 7, 7 kali 4 berarti akan menghasilkan 4 kali 4 dikalikan 4 kali 7, jadi 4 kali 4 dikali 4 kali 7 jadi 4 kali 7 seperti ini, dan D-nya di sini adalah 7 kali 1. Oke, kurang lebih itu mengingatkan kembali untuk dimensi matriks. Sehingga dari M ini kalau kita coba cepat saja langsung untuk perhitungan inverse ini kita sudah dibantu misalkan
dengan perhitungan perangkat lunak untuk proses inverse-nya, sehingga kita mendapatkan ukuran 4 baris kali 7 kolom seperti ini dikalikan nilai D seperti ini, sehingga nilai M1 nya kita bisa susun bentuknya secara perhitungan matriks, yaitu baris dikali kolom. Untuk M1 seperti ini, untuk M2 seperti ini. Nah, baris 2 dikali kolom, baris 3 dikali kolom mendapatkan untuk M3, sedangkan ini untuk baris 4 dikalikan kolom dapatkan untuk M4. Ini kalau disederhanakan mendapatkan angka seperti ini sebagai nilai M1, M2, M3, M4. Jadi pendekatan untuk regional kita menjadi 26,99 tambah minus 16,69 dikali X ditambah 3,9 dikali X kuadrat, kemudian ditambah dari minus 0,27 dikalikan X pangkat 3. Setelah kita mendapatkan persamaan regional ini, karena ini adalah fungsi X, maka kita bisa menghitung nilai regional pada nilai X yang kita harapkan. Misalkan sesuai dengan sampling, X nya tadi ada X sama dengan 0, X sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kita bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut. Jadi kita bisa hitung dulu regionalnya. Oke, secara tabel kita akan menunjukkan ada nilai CBA pada stasiun tertentu dan juga ada nilai regional pada stasiun tertentu atau posisi yang sama seperti stasiun CBA. Nah, dari situ kita bisa menghitung nilai residualnya, yaitu residual sama dengan CBA dikurangi nilai regionalnya. Untuk masing-masing nilai regional, nilai CBA yang dikurangkan dengan nilai regional, kita mendapatkan nilai residual, dan kita bisa plot pada posisi stasiunnya, dan kita bisa mendapatkan pola dari anomali residual tersebut. Sebagai perbandingan di slide berikutnya kita akan menunjukkan kita akan menunjukkan perbandingan antara plot anomali CBA terhadap posisi stasiun dan juga pola anomali regional hasil perhitungan dari persamaan di slide sebelumnya. Kemudian perhitungan untuk residual yang dihitung dari CBA dan regional, dan plot anomali terhadap posisi stasiun. Jadi ini perbandingannya. Ya, jadi demikian ada ilustrasi untuk perhitungan polinomial atau regresi polinomial. Oke, dari perhitungan sederhana ini kita akan lanjutkan untuk contoh perhitungan dengan moving average untuk distribusi lintasan data satu dimensi. Ya, pada distribusi data satu dimensi tentu saja perhitungannya cukup sederhana karena moving average melibatkan perhitungan atau perata-rataan bergerak. Di situ kurang lebih mengilustrasikan proses dari konvolusi pada domain spasial. Konvolusi dilakukan antara filter pada window tertentu terhadap deretan atau sequence data satu dimensi. Jadi filternya kurang lebih berbentuk kotak dengan nilai seper dari ukuran window. Misalkan windownya 3 berarti seper 3. Itu dilakukan perhitungan pada 3 data, dan kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya sebagai bentuk perhitungan anomali regional. Demikian juga seperti yang sebelumnya sudah ditunjukkan ilustrasinya, maka perhitungan untuk residual juga dilakukan perhitungan dengan cara mengurangkan antara anomali CBA dan juga nilai regional sehingga didapatkan nilai residual. Oke, dari perhitungan tersebut selanjutnya juga bisa diplot untuk perbandingan anomali CBA, kemudian perbandingan anomali regionalnya, dan perbandingan residualnya pada posisi stasiun yang sudah dijelaskan atau sudah bersesuaian
dengan hasil perhitungan. Ya, dari situ analisis terkait dengan window, ukuran window itu diperlukan penentuan dengan melibatkan informasi dari analisis spektral, karena di situ kita akan melihat analisis berkaitan dengan kandungan frekuensi yang akan dipisahkan untuk distribusi atau untuk pola anomali regional dan pola anomali residual. Oke, dari situ kita bisa menunjukkan pendekatannya. Oke, ini adalah ilustrasinya seperti yang dijelaskan tadi untuk perhitungan moving average data satu dimensi. Misalkan kita punya stasiun dari 1 sampai 9, kemudian mungkin masih ada lagi sampai 10, 11 sampai ke stasiun 64. Kemudian ini adalah posisi dari stasiunnya. Ini adalah anomali CBA-nya, perhitungan regional untuk window 3, berarti rata-rataan dari data 1, 2, 3 kita bisa menghitung di sini. Kemudian data 2, 3, 4 rata-ratanya ada di sini. Kemudian kita bisa menghitung nilai residualnya dengan cara mengurangkan. Untuk bagian tepi biasanya ada perlakuan khusus, kurang lebih mungkin tidak bisa melibatkan 3 data seperti sebelumnya karena hanya ada 2 data, jadi kurang lebih akan ada formulasi matematis spesifik untuk menentukan bagian tepi dari distribusi data ini. Secara sederhana, konvolusi itu bergerak dari deretan data sebelumnya sampai ke akhir. Tapi untuk perhitungan yang sistematis ini kita bisa gunakan yang seperti ini untuk distribusi data yang di tengah. Ukuran window perlu kita analisis di bagian analisis spektral. Tapi sementara kita mendapatkan pola anomali yang seperti ini. Kalau kita coba menunjukkan perbandingannya, ditunjukkan di slide berikut. Jadi ini kurang lebih kalau misalkan anomali CBA-nya, plotnya terhadap jarak, kemudian ini bentuk anomali regionalnya, dan ini bentuk anomali residualnya. Jadi ini ilustrasi untuk window 3. Nah, window berapa yang digunakan biasanya ditunjukkan dengan analisis spektral. Misalkan bisa window 3, apakah window 5 atau window 7. Tapi biasanya kalau window 3 ini cenderung proses smoothing sederhana saja. Nah, analisis spektral itu kalau satu dimensi pendekatannya adalah dengan perhitungan FFT atau DFT satu dimensi, dan kemudian kita bisa menganalisis untuk perhitungan nilai cutoff dari tren regional dan tren residual misalkan. Kemudian kita bisa mencoba menghitung nilai windownya, n-nya sama dengan berapa yang akan kita bulatkan ke arah ganjil untuk pendekatan satu dimensi kita. Nah, beberapa perhitungan yang melibatkan filtering dengan kandungan frekuensi atau dengan metode filtering pada domain frekuensi juga bisa dilakukan. Nah, biasanya itu beberapa perangkat lunak 2 dimensi menggunakan analisis spektral secara 2 dimensi, dan tentu saja itu mengasumsikan bahwa datanya berada pada suatu bidang datar, meskipun datanya itu cenderung tidak berada pada suatu topografi yang datar. Nah, itu mungkin perlu analisis berkaitan dengan perbandingan antara variasi topografi dan tidak. Tapi kurang lebih ilustrasi untuk satu dimensi adalah seperti ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi gambaran awal untuk mempelajari proses filtering yang lebih lengkap di kemudian hari. Oke, demikian untuk pembahasan di segmen ini. Terima kasih.